Selamat malam sahabat Dimensi. Malam ini kita berada di salah satu pabrik terbengkalai yang cukup terkenal di Kota Bandung. Kali ini saya bersama Hendrik dan saya Diana. Yang konon katanya Mendik, pabrik ini tuh sempat terkenal karena setiap jam-jam tertentu ada suara bel atau peluit itu. Dan yang anehnya itu jam-jamnya itu lebih ke jam 12 siang, 3 sore, 6 malam, jam 12 malam. Yang menandakan kayak kalau misalkan pabrik masih aktif itu lebih ke bel-bel untuk istirahat, pulang atau masuk. Dan terakhir konon katanya dari masyarakat sekitar sini juga mang sempat setelah terbengkalai selama 5 atau 7 tahun, kurang lebih 7 tahun, salah satu mantan pegawai di sini dia sedang berkeliling jam sekitar 1 atau 2 malam, saya kurang tahu lebih tepatnya jam berapa ya, tapi ketika dia berkeliling di pabrik yang tepatnya di sini masih banyak orang yang lalu lalang kayak orang kerja gitu ya. Dan ketika dia samperin bilang ke sini, dia melihat gitu satu-satu pegawai-pegawainya. Dan ketika dia dilihat, makin lama tubuh pegawainya itu makin menghitam. Dan itu bukan 1 2, ternyata ada beberapa gitu. Dan pabrik ini cukup unik sih, karena emang ada beberapa spot-spot yang pisah-pisah. Ini kita lebih ke pabrik ini ya, produksi. Kayak produksi ya. Di sebelah ada gudang, yang sebelahnya lagi itu ada kayak semacam mes. Dan yang lebih menariknya lagi, salah satu teman saya yang dulu pernah kerja di sini, dia sempat menginap di mes sekitar sini. Dia menginap di mes yang berada di gudang. Dan yang menariknya lagi mah ya, ada salah satu warga sekitar yang dulu pegawai di sini juga pernah bercerita, dia menginap di mes di sebelah kanan kita. Dan ketika dia menginap itu selalu tiap jam 9 atau jam 10 malam itu ada suara yang sapu-sapu. Kayak aktivitas itu ya. Ya, sapu-sapu aktivitas, sapu-sapu ngepel. Dan beberapa malam setelah itu dia mencoba untuk lupain lah gitu, apakah itu cuman ilusi dia atau mungkin bayangan dia sendiri. Di waktu malam Jumat, hari Kamis, dia di mes sendirian. Dan suara itu, sapu-sapu dan suara jalan kaki itu entah kenapa makin jelas di malam itu, sampai ditambah ada suara bisikan dan cekikikan. Padahal lokasinya apa, tempatnya nggak ada orang gitu kan? Nggak ada orang, karena posisi dia sendirian di mes. Dan diusut itu ternyata emang sebelumnya pernah ada, ketika masih aktif, OB atau cleaning service di sini yang meninggal. Dan konon katanya sih mungkin itu salah satu perasaan dia masih bekerja di tempat ini. Ini dia mulai ngeri. Dan menurut salah satu sumber kita juga di sini, satpam, kenapa bel itu dibunyikan itu karena kalau tidak dibunyikan masih seperti banyak yang bekerja di sini mas. Dan konon katanya kalau tidak dibunyikan pasti ada 1 atau 2 musibah yang terjadi di pabrik ini ketika masih aktif gitu. Tapi dari tadi kawannya udah mulai nggak enak sih mas. Udah mulai nggak enak. Tapi menurut Hendrik, ya, penglihatan Hendrik, apa yang ada di sini?
Aduh, di sini sebenarnya nggak nyaman banget ya kalau menurut saya pribadi gitu. Yang saya rasain awalnya berantakan banget sih. Kalau Kadiana gimana? Tidak tahu, aku speechless banget sih. Maksudnya kayak dari pertama kali aku datang, hawanya tuh kayak berubah suhu gitu loh. Dari tadi, mungkin sebelum kamera tadi, rekan lihat aku double jaket, terus aku buka lagi jaketnya, terus aku pakai lagi. Kayak suhunya sih, aku ngerasa itu kayak ganggu banget. Terus yang kedua, aku selalu ngerasa diperhatiin. Kayak dari tadi gelisah gitu loh. Gitu. Dan terakhir, tadi pas kita agak break, aku dengar ada suara kayak barang jatuh, Ada suara. dilempar gitu ya. Itu yang bikin aku kayak interesting buat selalu ngeliat kesana. Dan emang gak salah sih kenapa Kadiana itu lebih interesting ke belakangnya. Karena dari tadi emang ketika sedang bercerita, ya ada sosok yang terlihat Ya, di belakang. merhatiin dia sih sebenarnya. Entah karena mungkin dari segi mereka kita datang jam segini itu emang cukup mengganggu ya. Karena harusnya kita yang beristirahat dan mereka yang sedang berkeliaran. Tapi karena kita ingin memastikan gitu, apakah info mitos Bel itu benar atau emang sekedar mitos? Gitu aja sih sebenarnya. Kalian masih aman? Everything is okay, cuman kayak aku makin penasaran, jadi kayak aku tuh kayak ditarik buat ngeliat kesana gitu loh. Tapi ada kemungkinan kalau misalkan kita ke belakang itu nggak cukup aman sih, Mang. Tapi ada pertanyaan sih, maksudnya untuk Om Hendrik sama Arkan gitu. Ya. Ini mungkin kan ini pabrik besar banget gitu ya. Entah apapun itu alasannya berhenti gitu. Maksudnya apakah memang sedari pabrik itu aktif sampai tidak aktif pun memang banyak hal-hal yang mengganggu karyawan atau kayak gimana gitu. Masalahnya kan ini gede banget pabrik itu, pasti ya anggarannya gede juga gitu. Apa sih yang bikin ini tuh harus berhenti gitu menurut pandangan dari teman-teman sih gitu? Dari masalah dulu coba ya. Kalau dari penglihatan saya sih sejak masih aktif pun, karena saya lebih percaya emang dunia kita itu beda dimensi tapi masih bersinggungan, teman-teman. Jadi mungkin ada beberapa orang dan biasanya katanya mereka cuman memperlihatkan atau misalkan mengganggu itu kepada orang-orang yang menurut mereka itu berlebihan batas. Contoh, ada kata-kata yang kurang mengenakan bagi mereka, atau perbuatan bagi mereka. Betul. Aduh, ini tadi merinding gak berhenti loh. Ini gak nyaman ya. Jangan aja, takut. Medik, Ya. ada sosok kakek-kakek sebelah kiri. Coba masuk Medik kok. Enggak kuat Di sini ya. Belakang ya. Jangan kayak gitu. Aduh. Di ujung wangi. Siap. Sini gitu ya, jadi. Atau satu saja. Di ujung wangi. Biasanya Dios. Selamat malam. Bisa bicara? Mau apa kalian? Saya cuma mau bertanya, ngobrol, silaturahmi aja, berkenalan. Atau mengganggu?
Kalian mengganggu kami. Maaf kalau kita mengganggu, maaf. Kita cuma mau bertanya bagaimana situasi dulu di pabrik ini. Bisa bercerita? Bisa bercerita? Yang tadi yang masuk yang mana, Mas? Mungkin yang diceritain sama Mas Akang itu sosoknya ya, tapi kita boleh ini nggak, boleh apa, boleh ngecek ke, saya penasaran kayak Mungkin ada tarikan gitu, mau coba cek? boleh nggak ya? Coba cek. Gue mau baik. Nah, sebelah mana di sini? Coba ya, yuk coba. Gak ada jalan, Mas. Mau, Mas? Coba bisa dengar betul. Panas ya? Kayak apa? Kayak Chris ya? Ih, jangan sembarangan dia, Wim. Tapi ini batu masakan. Coba boleh cek. Tadi Bang Hendrik mendapatkan sosok energi yang cukup kuat mungkin ya, Bang, ya, sampai bisa menarik perhatian. Dan Kamera boleh di apa? Boleh lebih dekat. tangan saya juga masih bergetar. Kita mungkin coba keluar dulu dari sini, Mas, karena tempatnya sempit. Kita coba keluar lagi tadi. Yuk, sana. Mungkin energinya cukup negatif, Mas, ya. Ya betul. Karena dari tadi ketika kita mencoba untuk menarik energi dari sebelah kiri itu, dari belakang terdengar suara terus Ya, apa juga dong? seperti memanggil untuk ke sana sih, tapi saya nggak berani sih, Mas. Jadi gimana ya? Kita mau lanjut atau? Kita coba di sini dulu ya. Tapi barang ini apakah dari sosok yang tadi saya ceritakan atau Mungkin ya. Soalnya kan tarikannya itu hampir sama kayak apa sosok yang tadi. yang ceritakan? Dan posisinya juga kan hampir sama gitu. Tapi ini barang-barang ini nggak bakalan saya ambil sih. Itu simpan lagi aja. Ya betul sekali. Takutnya nanti ada Ya. suatu sosok yang cukup maaf, siapa yang Mas? Ada yang marah, Mas? Di sebelah kanan. Mata dia merah.
Saya coba cari sosok yang sapu-sapu itu, tapi masih belum ada sih. Coba panggil. Bisa nggak, Mas? Boleh, boleh. Coba merasakan keadaan. Kayak makin deket gak sih? Ya. Kayak Mas ada. Mau sama Mang Heli atau sama saya? Saya coba dulu sama saya. Sosok yang hitam itu ya? Agak sulit sih kalau ini ya. Dia apa kayak Mas nggak tahu, Mas. Dan Mas masukin dulu aja. Masukin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak mau jawab salam saya? Kita tidak ada niat untuk ganggu, mohon izin sebelumnya. Kita cuman ingin memastikan gitu, apakah benar makhluk-makhluk di sini yang sering mengganggu aktivitas orang-orang yang bekerja di sini, betul apa tidak? Betul apa tidak? Apa? Ayam panggil. Pengen ketemu siapa? Siapa? Kayaknya Anda takut sama sosok yang nggak tunjuk. Kenapa? Iya, nanti pulang. Nanti kita pulang. Tapi kita pengen main-main dulu di sini. Aman ya? Aman. Jadi gimana? Apa yang dirasain tadi? Berat banget. ini cerita sosok apa sih? Yang tadi saya masuk tuh, saya coba masuk ke sosok yang di belakang sebenarnya, tapi yang masuk itu lebih ke sosok yang dulu pernah kerja di sini juga, biar, dan dia meninggalnya karena tidak diinginkan atau kecelakaan yang ada di sini.
Jadi gimana Kak Diana? Apa yang tadi kakak rasakan? Pengen nangis kayak gitu. Terus kayak makin dekat awalnya makin gak enak gitu. Terus punggung udah mulai kerasa kayak berat gitu. Jadi untuk sahabat dimensi yang mungkin penasaran apa yang terjadi di sini tuh, suhunya itu mendadak ngedrop, naik drop ya. Ya betul sekali. Dan tadi itu sempat dingin. Iya. Tadi sempat dingin dan sampai tadi salah satu rekan saya menemukan mungkin jimat atau pusaka yang ada di sini. Ini gerah, panas. Terus tadi saya coba berkomunikasi dengan sosok yang berada di belakang. Dia ternyata lebih kuat dari bayangan sih. Sosoknya itu ini besar, Ya. matanya merah. Tapi kalau misalkan di segi dilihat itu, ini dari belakang aja itu Tinggi banget ya. mukanya aja sampai nggak kelihatan, sebenarnya cuma matanya doang merah sih. Kalau orang-orang kampung dulu bilang sih namanya, maaf ya, genderuwo. Bisa jadi Ya. Hitam. gerem dia. Ya suara. Tadi ada suara-suara di belakangnya, tapi nggak tahu apakah kameramen bisa menangkap suara tadi atau tidak. Tapi menurut Kak Diana, apa sih sosok yang pertama kali dibayangkan oleh Kak Diana? Perempuan, tinggi, rambutnya panjang merah, gitu. Kemungkinan mungkin sosok dari seberang ya. Mencoba berkomunikasi sama mereka. Coba nanti aja. Coba nanti. Apa yang pertama kali tadi lihat? Seperti apa? Putih besar. Dan tahan. Putih besar. Yang dia tadi yang merhatiin gitu loh kayaknya. Kayaknya nggak tahu. Mungkin karena bentar, coba medik ini. Bisa dirasakan? Gimana Mang? Boleh sama masyarakat juga. Yuk dibantu. Kalau misalkan kita nggak kuat, coba bilang aja apa yang dirasain, apa yang dilihat. Oke? Okay? Apa yang dirasain? Yang aku rasain tuh kayak ada
yang datang perempuan. Terus dia tuh kayak, tapi dia bukan orang sini, bukan berasal dari sini gitu loh dia. Terus kayak buangan kayaknya dari tempat lain dibuang ke sini. Terus Terus makin dekat, masih muda, nggak yang tua, masih seumur 28, 30. kelihatan mukanya? Ya, Coba lihat lagi. Makin jelas. Makin jelas. Makin jelas. Makin jelas. Di ujung bumi. Di ujung bumi. Di ujung bumi. dipicun Kak Dio. Selamat malam. Pesannya Dios. Satu. Ayo dipicun mantap satu. Mantap sana ya, mantap sana. Nyeri hati. Emang asalnya dari mana? Kenapa? Kenapa? Dengerin hati. Aing bersalah, aing dipicun Kak Dio. Suaranya? Tetesan dulu kan, terus tuh, ayo anu larian itu, ambok. Ya. Ya, udah. Nah, aman ya nak? Aman ya. aman, ayo aman kalian aman. Mana Mbak? Aman? Ya. Ya udah. Ya. Bisa Mas. Jadi apa yang dirasakan sosok tersebut? Sakit banget. Jadi sosok tersebut itu merupakan salah satu korban atau pungutan. Bisa diibaratkan itu pungutan dari, mungkin dia dulunya ada yang punya, yang dia buang di sini. Tapi sosok tersebut tadi, makanya aku agak aneh ketika tadi Nabi bilang sosoknya umur 20-an, cewek, tapi ketika dilihat mukanya hancur parah. Aman? Going back, gak kuat. Ya mungkin nanti tim di belakang kamera mencoba untuk melihat sekitar dari belakang, karena suasana dari belakang itu ramai banget Mas. Ya betul, banyak suara-suara yang, Karena mungkin penonton juga atau sahabat Dimensi penasaran saat situasi seperti apa sih belakang, tempat seperti apa sih di belakang. Nanti kita akan coba cari cuplikannya, kita ambil gambarnya sebentar. Mungkin kali ini kita cukup dulu ya, karena suasana makin tidak kondusif. Dari tadi ini makin berat juga sih, dan sempat diusir juga kan kita. Jadi jangan lupa sahabat Dimensi, jangan lupa apa? Like, comment, And subscribe. see you again.
Selamat malam sahabat Dimensi. Malam ini kita berada di salah satu pabrik terbengkalai yang cukup terkenal di Kota Bandung. Kali ini saya bersama Hendrik dan Saya Diana. yang konon katanya Mandik, pabrik ini tuh sempat terkenal karena setiap jam-jam tertentu ada suara bel atau peluit itu. Dan yang anehnya itu jam-jamnya itu lebih ke jam 12 siang, 3 sore, 6 malam, jam 12 malam. Yang menandakan kayak kalau misalkan pabrik masih aktif itu lebih ke bel-bel untuk istirahat, pulang atau masuk. Dan terakhir konon katanya dari masyarakat sekitar sini juga mang sempat setelah terbengkalai selama 5 atau 7 tahun, kurang lebih 7 tahun, salah satu mantan pegawai di sini dia sedang berkeliling jam sekitar 1 atau 2 malam, saya kurang tahu lebih tepatnya jam berapa ya, tapi ketika dia berkeliling di pabrik yang tepatnya di sini masih banyak orang yang lalu lalang kayak orang kerja gitu ya. Dan ketika dia samperin bilang ke sini, dia melihat gitu satu-satu pegawai-pegawainya. Dan ketika dia dilihat, makin lama tubuh pegawainya itu makin menghitam. Dan itu bukan 1-2, ternyata ada beberapa gitu. Dan pabrik ini cukup unik sih, karena emang ada beberapa spot-spot yang pisah-pisah. Ini kita lebih ke pabrik ini ya, produksi. kayak produksi ya. Di sebelah ada gudang, yang sebelahnya lagi itu ada kayak semacam mes. Dan yang lebih menariknya lagi, salah satu teman saya yang dulu pernah kerja di sini, dia sempat menginap di mes sekitar sini. Dia nginap di mes yang berada di gudang. Dan yang menariknya lagi mah, Ya. ada salah satu warga sekitar yang dulu pegawai di sini juga pernah bercerita, dia menginap di mes di sebelah kanan kita. Dan ketika dia menginap itu selalu tiap jam 9 atau jam 10 malam itu ada suara yang sapu-sapu. Kayak aktivitas itu ya. Ya, sapu-sapu aktivitas, sapu-sapu ngepel. Dan beberapa malam setelah itu dia mencoba untuk lupain lah gitu, apakah itu cuman ilusi dia atau mungkin bayangan dia sendiri. Di waktu malam Jumat, hari Kamis, dia di mes sendirian. Dan suara itu, sapu-sapu dan suara jalan kaki itu, entah kenapa makin jelas di malam itu. Sampai ditambah ada suara bisikan dan cekikikan. Padahal lokasinya apa? Tempatnya nggak ada orang gitu kan? Gak ada orang. Karena posisi dia sendirian di mes, dan diusut itu ternyata emang sebelumnya pernah ada ketika masih aktif OB atau cleaning service di sini yang meninggal. Dan konon katanya sih mungkin itu salah satu perasaan dia masih bekerja di tempat ini. Dan Gue bersih mulai merinding. Dan menurut salah satu sumber kita juga di sini, satpam, kenapa bel itu dibunyikan itu karena kalau tidak dibunyikan masih seperti banyak yang bekerja di sini mas. Dan konon katanya kalau tidak dibunyikan pasti ada 1 atau 2 musibah yang terjadi di pabrik ini ketika masih aktif gitu. Tapi dari tadi kawannya udah mulai gak enak sih mas. Udah mulai nggak enak. Tapi menurut Mas Hendrik, Ya. penglihatan Mas Hendrik, apa yang ada di sini?
Aduh, di sini sebenarnya nggak nyaman banget ya kalau menurut saya pribadi gitu. Yang saya rasain awalnya berantakan banget sih. Kalau keadaannya gimana? Tidak tahu, aku speechless banget sih. Maksudnya kayak dari pertama kali aku datang, hawanya tuh kayak berubah suhu gitu loh dari tadi. Mungkin sebelum kamera tadi, rekan lihat aku double jaket, terus aku buka lagi jaketnya, terus aku pakai lagi. Kayak suhunya sih, aku ngerasa itu kayak ganggu banget. Terus yang kedua, aku selalu ngerasa diperhatiin. Kayak dari tadi gelisah gitu loh. Gitu. Dan terakhir, tadi pas kita agak break, aku dengar ada suara kayak barang jatuh. Ada suara. Lempar gitu ya. Itu yang bikin aku kayak interesting buat selalu ngeliat ke sana. Dan emang gak salah sih kenapa kejadiannya itu lebih interesting ke belakangnya, karena dari tadi emang ketika sedang bercerita ya ada sosok yang terlihat Ya, di belakang. merhatiin dia sih sebenarnya. Entah karena mungkin dari segi mereka kita datang jam segini itu emang cukup mengganggu ya, karena harusnya kita yang beristirahat dan mereka yang sedang berkeliaran. Tapi karena kita ingin memastikan gitu, apakah info mitos Bel itu benar atau emang sekedar mitos, gitu aja sih sebenarnya. Kedengarannya Mas Yaman? Everything is okay, cuman kayak aku makin penasaran, jadi kayak aku tuh kayak ditarik buat ngeliat ke sana gitu loh. Tapi ada kemungkinan kalau misalkan kita ke belakang itu nggak cukup aman sih, Mang. Tapi ada pertanyaan sih, maksudnya untuk Om Hendrik sama Arkan gitu. Ya. Ini mungkin kan ini pabrik besar banget gitu ya. Entah apapun itu alasannya berhenti gitu. Maksudnya apakah memang sedari pabrik itu aktif sampai tidak aktif pun memang banyak hal-hal yang mengganggu karyawan atau kayak gimana gitu. Masalahnya kan ini gede banget pabrik itu, pasti biaya anggarannya gede juga gitu. Apa sih yang bikin ini tuh harus berhenti gitu menurut pandangan dari teman-teman sih gitu? Dari Mas Arkan dulu coba juga. Kalau dari penglihatan saya sih sejak masih aktif pun, karena saya lebih percaya emang dunia kita itu beda dimensi tapi masih bersinggungan, teman-teman. Jadi mungkin ada beberapa orang, dan biasanya katanya mereka cuman memperlihatkan atau misalkan mengganggu itu kepada orang-orang yang menurut mereka itu berlebihan batas. Contoh, ada kata-kata yang kurang mengenakan bagi mereka, atau perbuatan bagi mereka. Aduh, Berarti merinding gak berhenti loh. Ini gak nyaman ya. Jangan takut. Medik, Ya. ada sosok kakek-kakek sebelah kiri. Coba masuk Medik kok. Enggak kuat Di sini ya, belakang ya. Jangan kayak gitu. Aduh. Di ujung wangi. Set. Sini gitu ya, jadi. Atau satu saja. Di ujung wangi. Biasanya Dios. Selamat malam. Bisa bicara? Mau apa kalian? Saya cuma mau bertanya, ngobrol, silaturahmi aja, berkenalan. Atau mengganggu?
kalian mengganggu kami. Maaf kalau kita mengganggu, maaf. Kita cuma mau bertanya bagaimana situasi dulu di pabrik ini. Bisa bercerita? Bisa bercerita? Yang tadi yang masuk yang mana, Mas? Mungkin yang diceritain sama Mas Akang itu sosoknya ya, tapi Iya. kita boleh ini nggak, boleh apa? Boleh ngecek ke, saya penasaran kayak Mungkin ada tarikan gitu. mau coba cek? Boleh nggak ya? Jangan. Coba cek. Jangan. Baik. Jangan. Sebelah mana di sini? Coba ya. Yuk, coba. Gak ada jalan, Mas. Saya belum. Nggak, Mas. Coba bisa dinyala panas ya. Kayak apa, kayak Chris ya. Ih, jangan sembarangan diambil. Tapi ini batu masakan, coba boleh cek. Tadi Bang Hendrik mendapatkan sosok energi yang cukup kuat mungkin emang ya, sampai bisa menarik perhatian. Dan Kamera boleh di apa? Biar lebih dekat. wah, tangan saya juga masih gatal. Kita mungkin coba keluar dulu dari sini, Mas, karena tempatnya sempit. Kita coba keluar lagi tadi. Yuk, sana. Mungkin energinya cukup negatif, Mas ya. Ya betul. Karena dari tadi ketika kita mencoba untuk menarik energi dari sebelah kiri itu, dari belakang terdengar suara terus Ya, aku juga. seperti memanggil untuk ke sana sih, tapi saya nggak berani sih, Mas. Jadi gimana ya? Kita mau lanjut atau? Kita coba di sini dulu ya. Tapi barang ini apakah dari sosok yang tadi saya ceritakan atau Mungkin ya. Soalnya kan tarikannya itu hampir sama kayak apa sosok yang tadi. ceritakan? Dan posisinya juga kan hampir sama gitu. Tapi ini barang-barang ini nggak bakalan saya ambil sih. Kita simpan lagi aja. Ya betul sekali. Takutnya nanti ada Ya. suatu sosok yang cukup maaf, siapa yang Mas? Ada yang marah, Mas? Di sebelah kanan. Mata dia merah.
Saya coba cari sosok yang sapu-sapu itu, tapi masih belum ada sih. Coba panggil. Bisa nggak, Mas? Boleh, boleh. Coba merasakan keadaan. Kayak makin deket gak sih? Ya. Kayak Mas ada mau sama Mang Heli atau sama saya? Saya coba dulu sama saya. Sosok yang hitam itu ya? Agak sulit sih kalau ini ya. Dia apa kayak Mas ke atas. Dan masukin dulu aja. Masukin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak mau jawab salam saya. Kita tidak ada niat untuk ganggu, mohon izin sebelumnya. Kita cuman ingin memastikan gitu, apakah benar makhluk-makhluk di sini yang sering mengganggu aktivitas orang-orang yang bekerja di sini, betul apa tidak? Betul apa tidak? Apa? Ayam panggil. Pengen ketemu siapa? Siap. Kayaknya Anda takut sama sosok yang Anda tunjuk. Kenapa? Iya, nanti pulang. Nanti kita pulang. Tapi kita pengen main-main dulu di sini. Aman ya? Aman. Jadi gimana? Apa yang dirasain tadi? Berat banget. ini cerita sosok apa sih? Nanti saya masuk tuh, saya coba masuk ke sosok yang di belakang sebenarnya, tapi yang masuk itu lebih ke sosok yang dulu pernah kerja di sini juga, biar dan dia meninggalnya karena tidak diinginkan atau kecelakaan yang ada di sini.
Jadi gimana Kak Diana? Apa yang tadi tadi kakak rasakan? Pengen nangis kayak gitu, terus kayak makin dekat awalnya makin gak enak gitu. Terus ya punggung udah mulai kerasa kayak berat gitu loh. Jadi untuk sahabat dimensi yang mungkin penasaran apa yang terjadi di sini tuh, suhunya itu mendadak ngedrop, naik drop ya. Ya betul sekali. Dan tadi itu sempat dingin. Ya. Tadi sempat dingin dan sampai tadi salah satu rekan saya menemukan mungkin jimat atau pusaka yang ada di sini. Ini gerah, panas. Terus tadi saya coba berkomunikasi dengan sosok yang berada di belakang. Dia ternyata lebih kuat dari bayangan sih. Sosoknya itu ini besar, Ya. matanya merah. Tapi kalau misalkan di segi dilihat itu, ini dari belakang aja itu Tinggi banget ya. mukanya aja sampai nggak kelihatan, sebenarnya cuma matanya doang merah sih. Kalau orang-orang kampung dulu bilang sih namanya, maaf ya, genderuwo. Bisa jadi Ya. Hitam. gerem dia. Ya suara. Tadi ada suara-suara di belakangnya, tapi nggak tahu apakah kameramen bisa menangkap suara tadi atau tidak. Tapi menurut Kak Diana, apa sih sosok yang pertama kali dibayangkan oleh Kak Diana? Perempuan, tinggi, rambutnya panjang merah, gitu. Kemungkinan mungkin sosok dari seberang ya. Mencoba berkomunikasi sama mereka. Coba nanti aja. Coba nanti. Apa yang pertama kali tadi lihat? Saya seperti apa? Seperti besar, Dan tahan. putih, besar. Yang tadi dia merhatiin gitu loh kayaknya. Kayaknya nggak tahu. Mungkin karena bentar, coba medik. Gini dulu. Bisa dirasakan? Gimana Mang? Boleh sama Mas coba. Yuk dibantu. Kalau misalkan kita nggak kuat, coba bilang aja apa yang dirasain, apa yang dilihat. Oke? Okay? Apa yang dirasain? Yang aku rasain tuh kayak ada
yang datang perempuan. Terus dia tuh kayak, tapi dia bukan orang sini, bukan berasal dari sini gitu loh dia. Terus kayak buangan kayaknya dari tempat lain dibuang ke sini. Terus Terus makin dekat, masih muda, nggak yang tua, masih seumur 28, 30. kelihatan mukanya? Ya, Coba lihat lagi. Makin jelas. Makin jelas. Makin jelas. Makin jelas. Ujung bumi. Ujung bumi. Ujung bumi. dipicun Kak Dio. Selamat malam. Pusingnya Dios. Satu, ayo dipicun mantas satu. Mantas sana, mantas sana. Nyeri hati. Emang asalnya dari mana? Kenapa? Kenapa? Nyeri hati. Aing itu salah, aing dipicun Kak Dio. Suaranya? Itu tetesan lu kan? Terus tuh, ayo anu larian itu. Ambok. Ya. Ya, dah. Nah. Aman ya nak? Aman ya. Aman. Ayo aman kalian aman. Gimana Mbak? Aman? Ya. Ya udah. Ya. Jadi apa yang dirasakan sosok tersebut? Sakit banget. Jadi sosok tersebut itu merupakan salah satu korban atau pungutan. Bisa diibaratkan itu pungutan dari, mungkin dia dulunya ada yang punya, yang dia buang di sini. Tapi sosok tersebut tadi, makanya aku agak aneh ketika tadi dia bilang sosoknya umur 20-an, cewek, tapi ketika dilihat mukanya hancur parah. Aman? Going back, gak kuat. Ya mungkin nanti tim di belakang kamera mencoba untuk melihat sekitar dari belakang, karena suasana dari belakang itu ramai banget Mas. Ya betul, banyak suara-suara yang. Karena mungkin penonton juga atau sahabat Dimensi penasaran saat situasi seperti apa sih belakang, tempat seperti apa sih di belakang. Nanti kita akan coba cari cuplikannya, kita ambil gambarnya sebentar. Mungkin kali ini kita cukup dulu ya, karena suasana makin tidak kondusif. Dari tadi ini makin berat juga sih, dan sempat diusir juga kan kita. Jadi jangan lupa sahabat Dimensi, jangan lupa apa? Like, Comment and subscribe. see you again.